Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas soal-soal tryout 2 ya, mata pelajaran IPA yang telah kita kerjakan bersama-sama sebelumnya. Ya, sebentar teman-teman. Jantung adalah organ yang memompa darah ke seluruh tubuh. Salah satu cara untuk memelihara kesehatan jantung adalah jadi kita fokus ya, cara untuk memelihara kesehatan jantung. Nah, kita fokus pada pertanyaan ini ya. Menggunakan pakaian hangat ini tentu pilihan yang salah. Kemudian berolahraga siang dan malam. Nah, kalimatnya yang tepat adalah berolahraga secara rutin ya teman-teman. Kemudian mengurangi aktivitas sehari-hari, ini juga salah. Yang betul adalah makan makanan yang rendah lemak ya. Kenapa kita perlu makan makanan yang rendah lemak? Karena ketika kita berlebih ya dalam pola konsumsi makanan yang lemak ya, sehingga kadar lemak di dalam tubuh kita tinggi, itu dapat meningkatkan risiko penyakit kronis ya, sehingga ya mempengaruhi kadar kolesterol dalam tubuh kita naik ya. Jadi ketika kadar kolesterol naik ya atau tinggi, itu dapat menyebabkan penumpukan plak yang lama-kelamaan menyumbat darah ya. Nah, kalau darah kita sudah tersumbat, nah ini bisa berakibat fatal ya, karena dapat memicu serangan jantung ya atau stroke. Jadi jawaban yang tepat nomor 1 adalah D. Next, nomor 2, perhatikan pernyataan berikut. Ini ada 5 pernyataan. Kita langsung menuju kepada pertanyaan ya. Upaya yang tepat dilakukan untuk memelihara kesehatan organ pernapasan. Nah, memelihara kesehatan organ pernapasan ya, ditunjukkan oleh nomor. Nah, kita fokus di organ pernapasan. Menjaga kebersihan lingkungan ya, lingkungan kita jaga agar tetap bersih ya, bebas dari polusi udara ya, khususnya bebas dari limbah ya, polusi udara, pencemaran udara ya. Ini berarti betul ya, karena ketika lingkungan bersih, asri, sejuk, nyaman ya, insya Allah juga udara yang dihasilkan juga berguna ya untuk tubuh kita. Kemudian tidak mengonsumsi makanan berlemak ya, ini salah, karena kita fokusnya di organ pernapasan ya teman-teman. Kemudian melakukan kegiatan olahraga secara teratur. Nah, ini betul ya. Menggunakan masker saat bepergian. Nah, ini juga betul ya teman-teman. Bisa jadi ketika di luar sana terjadi banyak pencemaran udara ya atau polusi udara yang bersumber dari kendaraan bermotor ya, baik yang roda 2, roda 4 dan seterusnya. Pada saat seperti itu kita dianjurkan untuk memakai masker.
Kemudian rajin mengkonsumsi makanan berserat. Nah, ini makanan berserat ini kita perlukan dalam memelihara ya kesehatan organ pencernaan ya, lebih ke pencernaan. Ini salah. Jadi yang betul 1, 3 dan 4. Nomor 2 A. Next, nomor 3, pasangan yang tepat antara benda, sifat bahan dan kegunaannya. Baik, kita bahas satu persatu. Logam ya, logam itu sifat bahannya yang mana yang cocok ya? Keras, kuat dan tidak mudah terbakar ya. 1B. Kemudian kegunaannya untuk apa ya? Kegunaannya adalah untuk membuat kemasan makanan, peralatan masak, rangka kendaraan. Berarti 1B ya, 1B I. I-nya I1 ya. 1. Oke, 1B I ya, I Romawi ya. Kemudian kertas 2. Kita lihat kertas itu sifat bahannya apa? Sifat bahannya mudah robek, ringan dan menyerap air ya. Kemudian kegunaannya membuat koran, buku tulis, tisu dan kardus. Jadi 2C. I-nya I3 ya. Iya, 3 Romawi. Kemudian yang ketiga karet. Karet lentur dan tahan air dan membuat ban, bola, sepatu boot dan sandal jepit ya. Oh, mohon maaf tadi diralat ya. Yang logam itu 1B2 maksud pasien ya. Logam sifat bahan keras, kuat dan tidak mudah terbakar dan membuat kemasan makanan, peralatan memasak, rangka kendaraan. Ini kurang ya. Oke, kemudian yang 3 tadi berarti 3A I1 atau I Romawi. Kita lihat jawaban yang tepat yang mana teman-teman ya, yang C. Baik, nomor 4, pegangan pada peralatan memasak haruslah dilapisi dengan bahan yang kuat dan dapat menahan hantaran panas. Nah ya, bahan yang kuat kita garis bawahi, bahan yang kuat dan dapat menahan hantaran panas. Bahan-bahan berikut ini yang dapat digunakan untuk melapisi peralatan memasak. Nah, jadi yang tahan panas ya, tahan panas dan bahannya kuat. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Apakah karet, kayu, besi? Ya, ini salah ya teman-teman ya. Salah. Kemudian tembaga, kayu atau kain, ini juga salah ya. Kemudian kayu, kuningan atau karet. Nah, karet kan lentur ya, nggak kuat ya, dan juga nggak bisa menahan hantaran panas ya. Ini juga salah. Yang betul adalah yang D ya, kayu, ebonit atau kain ya. Ini adalah bahan-bahan yang kuat dan dapat menahan hantaran panas. Next, nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Pernyataan yang tepat tentang sifat cahaya pada gambar di atas adalah ya, nomor 1 kita lihat. Nah, ini sifat cahayanya apa nih? Ini merambat lurus ya teman-teman. Kemudian yang nomor 2 itu sifat cahaya bisa diuraikan ya. Nah, ini warna pelangi, Magiku Hibiniu ya. Kemudian yang ketiga adalah
sifat cahaya ini dibiaskan ya teman-teman, dibiaskan seakan-akan pensil yang dicelupkan ke dalam gelas berisi air yang putih ya, air yang bening ya, seakan-akan pensil ini patah ya, dibiaskan ya. Baik, berarti yang tepat adalah nomor 5, jawabannya adalah B ya. Nomor satunya merambat lurus, itu betul. Kemudian nomor 3-nya dibiaskan ya. Tadi nomor 2 diuraikan ya teman-teman, sifat cahayanya diuraikan. Next, number 6. Perhatikan kegiatan berikut ya, kegiatan yang menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak adalah, nah bendanya tadinya diam kemudian bergerak ya. Tendangan penalti betul ya. Nah, penjaga gawang memangkis bola, nah ini lebih kepada mengubah arah benda ya teman-teman ya, mengubah arah benda. Yang salah. Mendorong mobil mogok tadinya diam kemudian kita dorong ya jadi bergerak, ini betul. Mengerem sepeda di jalan menurun, nah ini kan yang tadinya bergerak jadi diam ya, kebalikannya, ini salah. Berarti yang betul adalah 1 dan 3. Nomor 7, gaya yang digunakan pada gambar tersebut adalah, kita lihat ada seorang anak perempuan ya sedang menarik panah nih ya. Memanah juga salah satu anjuran ya teman-teman, sunnah dari Rasulullah SAW, supaya kita bisa memiliki keterampilan memanah. Nah, ketika busurnya ditarik, nah ini kan menggunakan gaya otot ya pada sang anak perempuan ini. Kemudian dengan bantuan apa ini ya, dengan bantuan ini ya, bukan busur, jadi talinya ya, talinya itu bersifat gaya pegas ya teman-teman. Jadi dalam hal ini adalah yang tepat, gaya yang digunakan pada gambar tersebut adalah gaya otot dan gaya pegas ya. Perhatikan gambar berikut, peralatan rumah tangga yang bentuk perubahan energinya sama. Nah, bentuk perubahan energinya sama nih teman-teman ya, mulai dari, kalau setrika kan energi listrik menjadi panas, kalau kipas angin energi listrik menjadi energi gerak ya. Ini apa teman-teman nih, mixer ya, mixer juga gitu, energi listrik menjadi energi gerak. Ini pemanggang roti, energi listrik menjadi energi panas. Jadi dalam hal ini yang sama adalah 2 dan 3 ya, energi listrik menjadi energi gerak. 9, kotoran ternak dapat menghasilkan gas metana ya. Gas metana tersebut dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak menggantikan gas LPG. Pemanfaatan kotoran ternak sebagai bahan bakar merupakan contoh penerapan energi alternatif. Nah, berupa apa ya? Yang pertama, energi alternatif yang pertama, bioetanol itu berasal dari sumbernya, berasal dari ini ya teman-teman, apa namanya, fermentasi tanaman ya, bisa berasal dari jagung dan gandum ya. Jagung dan gandum diolah sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan sumber energi listrik begitu. Jadi bukan bioetanol. Nah, yang B ini biogas. Biogas itu adalah energi alternatif yang berasal dari ya
kotoran manusia, kotoran hewan ya, kotoran hewan yang dikelola sedemikian rupa. Nah, biasanya bahan bakar pengganti gas ya, gas untuk memasak atau gas LPG. Sehingga jawabannya 9B ya, biodiesel. Ini bukan salah ya. Nah, biomasa itu lebih kepada berasal dari limbah pertanian ya teman-teman. Limbah pertanian seperti misalnya cangkangnya kelapa sawit ya, sekam padi, kemudian ampas tanaman tebu ya, serbuk kayu, dan limbah-limbah pertanian lainnya ya. Itu juga bisa ya dikelola sehingga menghasilkan energi listrik ya. Jadi nomor 9 pengganti gas LPG adalah biogas. Nomor 10 hewan yang memiliki daur hidup yang sama. Kita lihat, nah ini katak ya, daur hidup yang sama. Katak itu termasuk hewan yang memiliki daur hidup atau metamorfosis sempurna. Berarti kita cari ya, hewan yang memiliki metamorfosis sempurna. Belalang, kecoa, dan kupu-kupu. Ini salah ya. Belalang, kecoa ini tidak sempurna, kupu-kupunya yang sempurna. Kupu-kupu, belalang, lalat. Kupu-kupu sama lalatnya betul ya, sempurna. Tapi belalangnya salah. Ini salah ya. Lalat, kupu-kupu, nyamuk. Nah, ini 3 hewan ini bermetamorfosis secara sempurna. Jadi betul ya, C. Lebah, kupu-kupu, dan kecoa. Nah, ini salahnya di mana? Di kecoa ya teman-teman ya. Kecoa tidak sempurna. Lebah dan kupu-kupu metamorfosisnya sempurna. 11. Amatilah gambar berikut. Tahapan hidup hewan ya. Tahapan hidup hewan pada gambar di atas yang merugikan petani. Nah, kita lihat yang merugikan bagi petani yang mana teman-teman. Ini berawal dari telur, ini ulat atau larva ya. Larva, ulat itu sama juga dengan larva. Larva, oke. Kemudian kepompong itu pupa ya teman-teman. Pupa. Ya. Terus hewan imago ya, dalam hal ini kupu-kupunya ya. Nah, berarti yang tepat adalah yang merugikan yaitu pada tahap larva ya. Kenapa pada tahap larva? Karena ketika tahap larva itu ulat tersebut memakan daun ya pada tanaman. 11B. 12. Perhatikan gambar rangka manusia. Jenis sendi yang terdapat pada bagian tubuh yang ditunjuk oleh angka 1 dan 2 berturut-turut. Nah, 1 ini sendi yang dihubungkan oleh terjadinya sendi ini ya di antara lengan atas ya, lengan atas dan jari jempol ya. Jari jempol ini adalah sendi apa teman-teman ya? Sendi pelana. Ini sendi pelana nomor 1 dan nomor 2 ya. Ini adalah sendi engsel ya. Jadi jawabannya sendi pelana dan engsel. 13. Jika saklar S1 ditutup ya teman-teman, ditutup berarti disambungkan, artinya ada aliran listrik di dalamnya, dan S2 nya dibuka
Dibuka itu artinya diputus ya, dibuka itu artinya diputus ya. S2 nya dibuka, diputus. Pasien gambar silang aja ya. Nah, silang ini diputus artinya, maka yang akan terjadi adalah S1 nya tetap tersambung, maka lampu A, B, dan D itu menyala ya, sedangkan lampu C ini tidak menyala ya, karena tidak ada aliran listrik ya, dia tidak dapat aliran listrik nih lampu C nya. Jadi jawaban yang tepat adalah 13A. 14, sendi yang ditunjukkan oleh nomor 3. Nah, kita fokus di nomor 3. Nomor 3 ini adalah sendi ya, nomor 3 adalah sendi putar ya. Next, 15, perubahan salju di atmosfer terjadi karena proses, yaitu perubahan wujud secara apa ya. Nah, salju itu terbentuk karena adanya proses mengkristal ya teman-teman. Nah, perubahan wujudnya dia dari gas ya, dari gas ke padat ya. Oke. Baik, nomor 16, perhatikan daftar kegiatan berikut. Baik, sebentar. Ya, pemanfaatan energi listrik untuk menghasilkan listrik ya. Jadi sumber energi listrik yang bisa berubah untuk menghasilkan listrik ya. Kita fokus ke pertanyaan ini. Yang pertama, menguapkan air laut dalam pembuatan garam. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan listrik ya teman-teman. Kemudian menggunakan panel surya di atap rumah. Nah, ini bisa ya, dengan bantuan tenaga matahari, kemudian diserap oleh sel atau panel surya ya, kemudian bisa menghasilkan listrik. Kemudian mengalirkan air untuk menggerakkan kincir air. Nah, ini juga bisa ya. Kita istilah lainnya dapat disebut juga pembangkit listrik tenaga air ya. Oke, kemudian menggunakan angin untuk mengembangkan layar. Ini kaitannya dengan kebutuhan para nelayan ya teman-teman, tidak ada kaitannya dengan sumber energi listrik. Kemudian menggunakan kompor listrik untuk memasak, ini juga salah ya teman-teman ya. Oke, ini bukan sumber energi yang dapat menghasilkan listrik ya kalau kompor listrik itu, sehingga jawabannya adalah 2 dan 3. B. Next, kelompok benda yang dapat menyerap bunyi untuk mencegah terjadinya gaung adalah, nah ini juga benda-benda yang dapat menyerap bunyi ya teman-teman, menyerap bunyi atau kedap suara ya, kedap suara artinya benda-benda yang dapat menyerap bunyi sehingga bisa kedap suara atau ya seperti itu ya. Untuk mencegah terjadinya gaung adalah kita cari ya, granit, kayu, kaca, dan batu. Ini salah. Kaca, batu, keramik, beton ini juga salah. Yang betul sifat-sifatnya adalah yang dimiliki oleh benda seperti spons ya, wall, karet, dan karpet ya. Plastik, aluminium, keramik, dan kaca juga salah. Sumber daya alam berikut yang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya. Sumber daya alam yang sifatnya terbatas ya, sehingga dia nggak bisa
diperbarui ya, atau diperbarui. Kita cari yang mana ya, tentu sumber daya alam yang sifatnya terbatas ada pada pilihan yang A, B, C, D. Kenapa salah Pak? Karena di sini ada ya tumbuhan ya, di sini ada tumbuhan bakau. Tumbuhan itu sumber daya alam yang dapat diperbarui ya teman-teman ya, dapat terus bisa ditanam lagi kan kalau tumbuhan seperti itu. Begitu juga dengan yang C dan D. 19. Pengelompokan sumber daya alam SDA yang tepat adalah ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kita lihat ya, yang dapat diperbarui ada air laut ini ya, ada air laut, kemudian ada mutiara dan sapi, yaitu semuanya dapat diperbarui ya, yang ini teman-teman. Kemudian yang tidak dapat diperbarui intan ya, kemudian emas dan tembaga ya, maka jawabannya yang C. 20. Jika saklar 2 putus, maka yang akan terjadi adalah ya, S2 nya putus nih teman-teman, berarti tidak ada aliran listrik di sini ya, maka yang terjadi L1 nya putus ya, L2 nya tidak nyala, S1, L2 dan L3 nya tidak menyala atau padam, sedangkan yang nyala adalah L4 dan L5 ya. Kita cari jawabannya. Iya, yang B ya, lampu 1, 2, 3 padam, sedangkan lampu 4 dan 5 menyala. Demikian teman-teman pembahasan soal TO2 mata pelajaran IPA, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada yang dalam penjelasan kajian ada yang kurang ya. Kalian bisa mencari atau membaca dari sumber-sumber yang lainnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.